Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani Akbar Pangestu. Nomor NIM saya 23040101339. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS saya, yaitu merangkum bab 1 sampai bab 6 mata kuliah sistem jaringan 1. Oke. Bab pertama, sistem jaringan 1. Jaringan yang menghubungkan kita, yaitu pengertian dari komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sama penting dengan udara, air, makanan, dan tempat tinggal, di mana kita ketergantungan dan melalui penggunaan jaringan, kita terhubung tanpa batas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jaringan sendiri tidak memiliki batasan hingga terjadi dunia tanpa batas, komunikasi global, dan jaringan manusia. Komunikasi jaringan, dan tentunya ini merujuk pada gadget gitu ya. Internet itu sekarang sudah menjadi kebutuhan primer lah, kayak seperti makan gitu kan zamannya sekarang. Oke, komponen jaringan sini saya menjelaskan ini. Peran tuan rumahnya yaitu seperti server email, server web, dan server berkas. Lalu untuk antar teman, yaitu untuk memiliki perangkat menjadi klien dan server dalam jaringan peer to peer dan hanya direkomendasikan untuk jaringan yang sangat kecil. Lalu ada lagi perangkat akhir, ada lagi perangkat jaringan perantara, lalu ada lagi media jaringan, lalu representasi dan topologi jaringan. Ada dua, yaitu representasi jaringan. Di sini disebut juga diagram topologi, menggunakan simbol untuk mewakili perangkat dalam jaringan yang meliputi kartu antarmuka jaringan atau NIC biasanya disebut ya, pelabuhan fisik, dan antarmuka. Lalu ada diagram topologi dibagi menjadi dua, yaitu yang fisik sama logika. Yang fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat, perantara, dan instalasi kabel. Selanjutnya yang logika menggambarkan perangkat port dan skema pengamatan. Di sini ada jenis-jenis jaringan umum. Dan jaringan umum itu terbagi menjadi beberapa ukuran. Yang pertama seperti rumah kecil, kantor kecil, menengah besar, dan seluruh dunia, yaitu isinya ratusan juta komputer di seluruh dunia seperti internet. Lalu ada lagi jenis jaringan yaitu LAN atau jaringan area lokal, dan WAN yaitu jaringan yang areanya luas. Lalu ada lagi internet, yaitu kumpulan dari LAN dan WAN yang saling terhubung di seluruh dunia. Oke, sekarang koneksi internet. Teknologi akses internet rumah dan kantor kecil meliputi kabel pita lebar, jalur pelanggan digital pita lebar atau DSL, wire kabel, dan layanan seluler. Organisasi memerlukan yang lebih cepat untuk mendukung telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. Interkoneksi kelas bisnis biasanya disediakan oleh penyedia layanan atau SP yang mencakup DSL, bisnis, jalur sewa, dan metro ethernet. Ini kalau anak NUC pada jaringan itu pasti paham. Nah, WiFi. Lalu ada jaringan keamanan. Ada dua jenis utama keamanan yang harus diperhatikan, yaitu keamanan. Yang pertama, keamanan infrastruktur dan informasi. Tujuannya itu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan jaminan akses. Selanjutnya ada tren jaringan. Tren jaringan yaitu meliputi tren terbaru, bawa perangkat sendiri, kolab daring, komunikasi video, komputasi awan, dan pita lebar nirkabel. Selanjutnya keamanan jaringan yang harus diterapkan dalam beberapa lapisan menggunakan lebih dari satu solusi keamanan, seperti perangkat lunak antivirus, perangkat penyaringan firewall untuk memblokir akses tidak sah ke jaringan. Ini salah satu pencegahannya ya. Selanjutnya sistem jaringan 2 atau dasar mengalihkan dan akhir perangkat konfigurasi. Sini iOS mengakses seperti pengoperasian sistem, antarmuka pengguna, tujuan dari sebuah sistem operasi, lalu mengakses metode seperti beberapa contohnya konsol, resource cell, telnet, yaitu yang menghubungkan terminal emulasi program. Lalu untuk navigasi iOS-nya itu kita jelaskan. Yang pertama, metode perintah utama seperti mode EXEC pengguna dan mode EXEC istimewa. Lalu ada mode konfigurasi dan subkonfigurasi. Yang pertama global, jalur, dan antarmuka. Lalu struktur perintahnya, kata kuncinya adalah parameter khusus yang ditentukan dalam sistem operasi, mengingatkan, memerintah, ruang,
dan kata kunci atau argumen. Dasar perangkat konfigurasi yaitu nama perangkat. Sebaiknya memberi nama host yang unik karena sebuah perangkat diberi nama bawaan seperti switch dengan amalan membuat surat tidak mengandung spasi. Lalu ada dasarnya lagi, pedoman kata sandi, harus menggunakan kata sandi yang kuat, jangan yang lemah. Lalu port dan alamat. Ini pengguna alamat IP yang merupakan sarana utama memungkinkan perangkat mengetahui lokasi satu sama lain ya. Melalui alamat IP ini bisa kita mengetahui IP teman kita yang jauh gitu. Lalu mengkonfigurasi alamat IP. Oke, selanjutnya sistem jaringan 3 mengenai protokol dan model. Aturannya ada yang pertama dasar-dasar komunikasi seperti yang saya jelaskan ini. Lalu protokol komunikasi yang semuanya diatur oleh protokol ya, yang aturannya bervariasi dan diikuti oleh komunikas. Pembentukan aturan, persyaratan protokol jaringan, pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pesan. Nah, ini protokol jaringan yang menentukan serangkaian aturan umum yang dapat diimplementasikan pada perangkat lunak, keras maupun keduanya. Ini ada contoh-contoh protokol dan fungsinya. Ini rangkaian protokol dan ini organisasi standarnya, standar elektrik, standar terbuka, standar internetnya gimana. Sekarang sistem lapisan keempat atau lapisan fisik, meliputi koneksi fisik, lapisan fisik, karakter lapisan fisik seperti itu. Lebar pita yang menjelaskan banyaknya bandwidth yang diterima, yang dikeluarkan seperti itu. Pengaturan kecepatan, terminologi bandwidth. Lalunya sistem jaringan 5 yang merancang penyelamatan jaringan seperti IP address versi 4 nih yang terbaru, versi 4, versi 6 seperti itu. Dan yang terakhir sistem jaringan 6 yaitu konfigurasi switch pada jaringan. Ada jaringan komputer ini ada beberapa yang terhubung dengan media tertentu dengan tujuan bisa berbagai sumber daya mulai dari ruang komputasi data, perangkat dan koneksi. Unsur-unsur yang membentuk jaringannya perangkat, media, pesan, dan aturan atau protokol tadi ya. Perangkat jaringannya ada device, perangkat akhir, dan intermediary device atau perangkat perantara, dan media jaringannya atau saluran tempat informasi pesan data yang melakukan pemindahan. Kalau Ethernet ini merupakan protokol jaringan yang bekerja di lapisan data link dan lapisan fisik dari model OSI. Ethernet adalah metode akses jaringan yang paling umum digunakan saat ini untuk jaringan area lokal LAN. Lalu hubungan dengan switch, ini ada transmisi datanya yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Tipe traffic unicast, multicast, broadcast seperti saya jelaskan di sini. Lalu faktor pemilihan perangkat jaringan seperti ini dan faktor pertimbangan penempatan seperti ini. Seperti ini ringkasan yang telah saya buat. Ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.